keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Itulah yang selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dalam bimbingannya, dan dijaga, dipelihara kesehatan dan keselamatan kita. Amin. Kita lanjut pada materi seni budaya, seni musik pada hari ini, yaitu lanjut kita ke bab berikutnya. Kalau di dalam buku paket anak-anakku sekalian, bisa membuka buku paket halaman pada bab, maksud saya bab 4. Bab 4 yaitu tentang lagu populer dalam sajian vokal grup. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari lagu populer dalam sajian solo. Sekarang lagu populer dalam sajian vokal grup. Sudah ketemu ya di dalam buku bab 4? Baik, saya lanjutkan. Ibu Alim akan lanjutkan pada pembahasan kali ini. Diharapkan setiap siswa, tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu menganalisis ciri-ciri vokal grup. Siswa mampu mendeskripsikan tahapan aransemen vokal berdasarkan pembagian peran, maksudnya suaranya ya, peran suara. Yang ketiga, siswa mampu menentukan lagu populer yang akan digubah. Jadi bisa memilih kira-kira lagu apa ya yang akan digubah. Kalian bisa memilih sesuai dengan kreativitas kalian. Siswa mampu melakukan aransemen atau mengembangkan ornamentasi lagu menjadi konsep vokal grup. Yang dimaksudkan bab 4 ini agak perlu penjelasan dan pembelajaran yang fokus, karena aransemen itu harus penuh dengan perhitungan. Baik, lanjut. Pada materi, di awal disampaikan bahwa kita mempelajari tentang lagu populer dengan sajian vokal grup. Vokal grup mempunyai ciri-ciri, diantaranya jumlah anggotanya 5-10 orang dan bisa juga ditambah dengan pemusik 1 atau 2 orang. Pembagian suaranya terdiri dari suara alto, mezzosopran, sopran, tenor, bariton, dan bass. Pada bab sebelumnya telah dipelajari alto, mezzosopran, sopran, tenor, bariton, bass itu apa? Kalian bisa melihat kembali pada bab 3. Sopran, suara tinggi wanita, mezzosopran, suara sedang wanita, tenor, suara tinggi pria, bariton, suara sedang pria, dan bass, suara rendah pria. Baik, akan dilanjut ya. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, tidak diiringi dirijen. Jadi vokal grup itu tidak ada yang membirama, maksudnya tidak ada dirijen seperti paduan suara. Itu cirinya, bedanya. Yang keempat, aransemen lagu lebih bebas. Aransemen lagu lebih bebas, maksudnya kreativitasnya disesuaikan dengan kreativitas yang mengaransemen. Yang kelima, menggunakan improvisasi yang dominan. Nah, improvisasi ini nanti kalau di dalam suatu lagu, menyanyikan lagu tapi bisa divariasikan sesuai dengan kemampuan penyanyinya seperti apa, tetapi tidak lepas dari akor. Ya, nah ini di sini menggunakan improvisasi yang dominan. Berikut aransemen vokal. Aransemen lagu ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mencari melodi pokok.
atau cantus firmus. Cantus firmus itu adalah melodi pokok. Melodi pokok itu adalah lagu, melodi, nada asli daripada lagu tersebut atau cantus firmus. Nah, kalian atau anak-anakku sekalian bisa melihat nada melodi pokoknya apa. Itu artinya nada asli dari lagu tersebut. Sumber lagu bisa tidak hanya di dalam buku, bisa juga dicari dari MP3 atau dari buku lagu yang anak-anakku sekalian miliki. Bisa juga di-download dari internet yang hanya terdiri satu suara saja, yaitu suara asli. Belum di aransemen ada suara dua. Jadi kalau yang dimaksudkan aransemen di sini adalah komposisi baru, susunan nada-nada baru yang cara menyusunnya berdasarkan nada pokok atau nada asli daripada lagu tersebut. Tentunya dalam menyusun ini menggunakan aturan dan memasangkan nada yang harmoni. Nada harmoni itu nada yang serasi, nada yang selaras, bukan asal memasangkan nada. Baiklah, untuk yang berikutnya, mencari akor atau harmoni. Nah, tadi disebutkan harmoni, apa itu nada-nada yang selaras. Mencari akor atau harmoni itu merupakan langkah daripada mengaransemen suatu lagu tadi untuk menentukan nada yang harmoni itu. Setelah mencari akor harmoni, langkah selanjutnya adalah memberi akor. Bisa dengan mencari satu persatu dari MP3 atau jika sudah ada akornya langsung ke langkah berikutnya. Kalau sudah ada akornya bisa ke langkah berikutnya. Biasanya anak-anak banyak yang suka bermain gitar. Nah, mereka mengatakan main di kunci G. Nah, itu sebenarnya bukan kunci G, tapi itu adalah akor G. Main kunci apa? Kunci F. Sebenarnya bukan kunci F, tetapi akor F, yaitu nada-nada yang harmonis yang dibunyikan kalau dalam gitar untuk mengiringi lagu. Itu sebenarnya namanya chord. Biasa disebut chord atau akor. Ada akor C, F, G, dan seterusnya. Baiklah, Ibu Ali melanjutkan. Memecah suara, di dalam memecah suara ini yang dimaksudkan adalah memberi susunan suara dua berdasarkan nada pokok, berdasarkan akor. Langkah ini mengandalkan sedikit pengetahuan tentang akor. Misalnya, untuk nada dasar Do sama dengan C, maka akor F terdiri dari nada Fa, La, Do. Akor A minor, La, Do, Mi. Dan seterusnya. Akor C, nada dasar C misalnya kalau akor F-nya itu, akor C-nya Do, Mi, Sol. Nah, anak-anak yang bisa main gitar tentu akan tahu dia. Oh, akor Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol berarti kalau dengan hurufnya menjadi C, E, G. Nah, akor G-nya apa? Ya, G, Sol. Sol, Si, Re atau G, B, D. Itu kalau di dalam akor dituliskannya dengan huruf. Baiklah, karena waktu dan cara penjelasan yang sangat terbatas, sangat minim ini, mungkin anak-anakku sekalian yang sekarang lagi menyimak materi ini agak bingung. Ternyata akor yang sering dibilang kunci-kunci itu adalah akor. Dan baiklah, kalau begitu ada akor C, F, G. Nah, sekarang di sini kenapa bisa F terdiri dari Fa, La, Do? Urutkan aja. Kalau nada dasar C, D, E, F. F kan urutan keempat. Berarti Fa bisa dipasangkan dengan nada La, bisa dipasangkan dengan nada Do, tergantung dari nada pokok dalam lagu tersebut. Dan seterusnya. Jika belum hafal akor, bisa ditulis untuk setiap akornya dengan menyusun not angka seperti contoh F, Fa, La, Do, G, Sol, Si, Re. Kalau C, Do, Mi, Sol. C, Do, Mi, Sol. Ya. F, Sol, Si, Re. Kalau D, Re, Fa, La. F, Fa, La, Do. Tinggal melihat
itunya saja. Jadi di sini melompat satu ya, itu kalau diperhatikan misalnya akor C ya do mi sol, akor D re fa la, akor E misalnya mi sol si, akor F fa la do, akor G sol si re, begitu seterusnya. Diingat, nada dasar itu adalah nada pertama pada nada yang dimaksudkan nada dasar di sini, nada pertama pada lagu nada dasar pokok. Tapi kalau nada dasar lagu, itu nada dasar lagu ada lagu yang nada dasarnya C, ada lagu nada dasarnya F, dan seterusnya. Di sini yang dimaksudkan adalah untuk menyusun aransemen berikut. Aransemen suara dua misalnya, nada do misalnya dalam nada aslinya. Anak-anakku bisa memasangkan dengan nada mi atau dengan nada sol sesuai dengan perjalanan akornya seperti apa. Baiklah, yang harus diingat nada dasarnya, karena untuk nada dasar do sama dengan bes, maka akor F terdiri dari nada sol si re. Do sama dengan bes, dan akor G kalian bisa perhatikan itu la di mi. Di situ kalau di dalam tulisan not, nada do naik setengah itu dibaca di, terus ada tandanya crash. Tanda crash seperti tanda pagar. Itu artinya tanda crash, nada berubah naik setengah. Jadi tingginya do tapi ditambah setengah, lebih tinggi setengah lagi, dibaca di. Baiklah, mungkin itu hanya untuk pengetahuan referensi saja. Anak-anakku kalau membuat aransemen nanti tidak usah mencari nada-nada yang sudah berubah-berubah gini, akan susah. Baiklah, lanjut untuk berikutnya. Memberi nada untuk setiap suara dengan pengetahuan akor di atas, maka tinggal memberi nada kepada suara yang ada. Ada 3 nada untuk setiap akor, maka sudah cukup jika ingin membuat aransemen untuk 3 suara. Sopran, sopran, alto, tenor, tenor, bass, atau kor anak-anak. Baik, vokal grup dengan anggota terbatas. Misalnya jika ada melodi pokok ditaruh pada suara sopran, nadanya adalah sol, nada dasar C, dan akornya adalah C, terdiri dari nada do mi sol. Maka untuk satu suara untuk suara lain bisa diberi nada yang lain. Misalnya alto nadanya mi, tenor bernada do tinggi, dan bass bernada do natural atau do biasa, do rendah. Do biasa maksudnya bukan do aksen ya, do sedang, do tidak ada titik bawah dan tidak ada titik atas. Jika sudah yang suara sudah dipecah terdiri dari 4 suara, maka ada nada yang didobel, dipakai bersama. Boleh. Contohnya, ada nada do lagi. Tidak masalah, nadanya berarti sama. Baiklah, berikutnya ada improvisasi lagu. Tahapan selanjutnya adalah mengemas sajian lagu vokal grup lebih menarik, yaitu dengan membuat variasi nada melodi lagu di beberapa bagian saja. Dengan catatan, pengembangan nada atau variasi nada harus tetap berjalan di akor yang sama. Intinya begitu. Nah, baiklah, untuk referensi dan anak-anakku sekalian bisa mendengarkan contoh-contoh lagu-lagu vokal grup, bisa mendownload sendiri. Judulnya bebas, bisa mendownload sendiri. Tadi sudah tahu ciri-cirinya bahwa kalau penyanyinya tidak hanya 1 orang dan tidak dipandu oleh seorang dirijen. Itulah
vokal group. Baiklah, untuk itu anak-anakku sekalian, silahkan mencari referensi, mendownload sendiri, dan didengarkan, diamati, difahamkan lagu vokal grup, judulnya bebas, apapun boleh. Baiklah, saya kira apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup sekian dulu. Semoga anak-anakku sekalian masih tetap semangat, sehat terus, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.